Kebayang nggak ya gimana rasanya kalau kalian ada di tengah medan perang kayak di video ini? Pastinya amat sangat menegangkan. Dan itu tadi merupakan cuplikan dokumenter yang menggambarkan kondisi di sekitar tahun 1967 ketika terjadi perang 6 hari antara Israel melawan Suriah, Yordania, dan Mesir. Momen perang ini bisa dibilang sebagai salah satu tonggak awal ketika banyak negara kemudian melihat Israel sebagai negara kecil namun bandel ketika bicara konflik dengan para tetangganya. Ini juga yang menjadi alasan Israel kemudian menjadi sangat dominan terhadap Palestina. Berasa jadi konflik abadi nih kalau udah bicara soal Israel versus Palestina. Anyway, faktanya kekuatan Israel sebetulnya sangat dipengaruhi oleh dukungan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Salah satu dukungan yang diberikan tentu saja adalah dalam bentuk pendanaan. Pada tahun 2020 lalu misalnya, Amerika Serikat memberikan dana pendampingan bilateral dan pertahanan misil senilai 146 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini nilainya mencapai 2.000 triliun rupiah. APBN Indonesia tahun 2020 aja jumlahnya 2.739 triliun rupiah. Kebayangkan betapa besar dukungan itu? Sudah rahasia umum pula bahwa Amerika Serikat emang sekutu di belakang Israel. Makanya, ketika beberapa hari lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba-tiba menyinggung kedaulatan Palestina dalam sidang PBB, banyak pihak menaruh heran dan bertanya-tanya, apakah benar Amerika Serikat akan mendukung kemerdekaan Palestina? Lalu, mengapa ya lobi-lobi Israel dan ikatan berbasis identitas orang-orang Israel itu sangat kuat? Dukungan Biden untuk Palestina sebetulnya tidak hanya melalui pidato saja. Pada bulan Mei 2021 lalu, sebagai upaya penyelesaian perang yang berkelanjutan di Gaza, ia mengirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, ke Tel Aviv. Tujuannya adalah untuk membicarakan usulan gencatan senjata dan rencana untuk membuka kembali konsulat Amerika Serikat di Yerusalem. Buat yang belum tahu, konsulat itu sempat ditutup pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam kunjungan ini, Blinken juga sempat bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Pada hari selanjutnya setelah menemui Abbas, Blinken membuat pernyataan bahwa AS tengah merencanakan dana bantuan ke Palestina sebesar 360 juta US dollar, kurang lebih sekitar 5,1 triliun rupiah. Bantuan ini akan membuat organisasi kemanusiaan mampu menyediakan tempat penampungan darurat, makanan, perawatan kesehatan, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi mereka yang mengalami trauma. Well, setidaknya sudah ada upaya dan bantuan, walaupun kalau mau fair, sangat jauh jumlahnya dibandingkan dengan 2.000 triliun yang diberikan AS untuk Israel. Udah gitu buat beli senjata lagi. Dalam konteks yang lebih spesifik, sebetulnya sikap dan pernyataan Biden ini beralasan. Mengingat ia berasal dari Partai Demokrat yang cenderung punya konsen yang besar terhadap isu Palestina. Survei yang dibuat oleh Gallup menyebutkan bahwa setidaknya sampai Februari 2021, sekitar 53% politikus Partai Demokrat menginginkan AS untuk memberi lebih banyak tekanan ke Israel agar dapat menemui kompromi yang diperlukan dengan pihak Palestina. Angka ini meningkat dibandingkan dengan hasil polling tahun 2018 yang menunjukkan angka 43% dan 38% di tahun 2013. Sementara itu, dukungan publik AS untuk negara Palestina yang merdeka juga terus meningkat hingga 52% suara dan berada di rata-rata 50% suara sejak tahun 2019. Lalu polling juga sempat dilakukan oleh The Associated Press, North Center for Public Affairs Research pada bulan Juni ini yang menunjukkan 57% masyarakat AS yakin ada cara bagi Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai. Tapi, ya kembali lagi, sekalipun ada konteks dukungan yang positif, isu Israel-Palestina ini amat sangat bergantung pada kekuatan lobi politik Israel atau orang Yahudi di Amerika Serikat, yang nyatanya terjadi di level elit. Bukan rahasia lagi bahwa kelompok macam Christian United for Israel dan The American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC punya pengaruh yang sangat besar. Christians United for Israel misalnya, dipimpin oleh John Hagee yang merupakan seorang Republikan dan pendukung Donald Trump. Ya, udah jelas lah ya arah politiknya akan kemana. Lobi-lobi Yahudi ini juga sangat mungkin ditentukan oleh keberadaan orang-orang Yahudi
yang punya posisi vital baik itu di dunia bisnis maupun politik. Sebagai catatan tambahan dan agar tidak membingungkan, Zionisme, agama Yahudi, orang Yahudi, Israel, dan mungkin juga Freemason adalah istilah yang berbeda-beda nih artinya. Orang Yahudi adalah dari garis darah, agama Yahudi adalah soal kepercayaan, Israel adalah entitas negara, Zionisme adalah paham, dan Freemason, well, ini entitas lintas batas kebudayaan ya. Jadi, seorang keturunan Yahudi belum tentu beragama Yahudi, belum tentu juga setuju pada keberadaan Israel, dan belum tentu Zionis. Hanya saja di Indonesia, istilah-istilah ini dipahami secara tumpang tindih. Anyway, dari konteks ikatan yang sangat kuat di antara orang-orang Yahudi, mungkin pertanyaan terbesarnya adalah mengapa jaringan politik kebangsaan, katakanlah yang terjadi lewat lobby-lobby Yahudi, bisa begitu kuat? Jawabannya mungkin bisa dilihat dari sisi persoalan represi identitas atau pengalaman-pengalaman buruk sebagai sebuah bangsa di masa lalu. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pernah mengalami pembuangan atau exile di era Nebukadnezar pada tahun 600-an sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 70 Masehi, Titus dan orang-orang Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Lalu di era yang paling dekat, kita juga menyaksikan bagaimana Adolf Hitler mempersekusi dan membantai orang-orang Yahudi. Inilah represi identitas yang melahirkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Kajian tentang ini banyak dibicarakan para ahli neuroscience dan psikoanalisis. Kondisi ini mungkin mirip dengan orang-orang Armenia yang nyatanya juga punya lobby di Amerika Serikat lewat Armenian National Committee of America. Mereka berjuang agar Turki diberi sanksi akibat pembantaian orang-orang Armenia yang dilakukan oleh Kesultanan Ottoman di masa lalu. Apapun itu, yang jelas harapannya kata-kata Biden soal pentingnya memperhatikan nasib orang-orang Palestina dan kedaulatan negara itu tidak hanya jadi ucapan kosong ya. Semoga di waktu-waktu mendatang konflik di wilayah tersebut bisa berakhir dan semuanya bisa hidup dengan damai. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian yakin Biden benar-benar bisa membawa perdamaian antara Israel dan Palestina? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini.